Pemirsa, juru bicara pemerintah untuk Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan kian menurun. Dampaknya jumlah penularan COVID-19 kian meningkat, tidak terkecuali korban meninggal dunia. TPU Pondok Ranggon mencatat telah memakamkan lebih dari 4.500 jenazah COVID-19. TPU Pondok Ranggon bahkan kini penuh dan hanya menerima pemakaman sistem tumpang. Lantas apa kata warga terkait hal ini? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, warga jenuh berujung makam penuh bersama Hasbi Allah. Pertumbuhan angka kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia. TPU Pondok Ranggon menjadi salah satu saksi di mana setiap harinya ada jenazah dan keluarga yang ditinggalkan akibat persebaran COVID-19. Di sini masyarakat masih banyak yang melanggar protokol kesehatan dan menutup mata bahwa ada beberapa orang yang menjadi pahlawan kemanusiaan dan harus berhadapan dengan situasi perang melawan COVID-19. Lantas, apa pendapat mereka yang berperan langsung melawan COVID-19? Ya, kalau untuk dukanya ya itu musim hujan, di sini nggak ada tempat berteduh, ya paling kita ngumpet-ngumpet aja di bawah pohon pisang kalau emang berteduh. Kalau masih ada terpal, kami gunakan terpal untuk berteduh kalau malam keadaan malam cuaca hujan. Nah, kemudian Pak, ini kalau shift 24 jam tuh sistemnya seperti apa Pak? Sebenarnya 8 jam kalau kerja normal, tapi kalau di musim kemarin, musim pandemi, ya kami sesuai permintaan dari dinas, kalau emang masih ada ya ditunggu, nggak 24 jam, paling malam itu jam 10 ya. Ada juga sih teman saya di regu lain itu ada nyampe jam 12-an. Untuk peningkatan terindikasi COVID-19 ya saya dengar emang sekarang meningkat lagi, cuman untuk lokasi di TPU Pondok Ranggon ya udah penuh ya, dialihkan ke TPU Tegal Alur. Untuk masalah di Tumpang sebenarnya sama aja ya, nggak ada kesulitan seperti biasa, cuman kalau emang di Tumpang itu atas persetujuan dari keluarga. Dari awalnya musim corona ya yang kemarin itu sangat khawatir, saya takut terkena imbasnya ke keluarga. Selama 2 minggu saya sangat pikiran itu sangat drop ya, kesini-sininya ya saya ambil hikmah aja. Yang paling banyak saya di kemarin ya di bulan September saya bertugas itu yang saya alami 40 jenazah nyampe jam 10 malam. Saya pribadi saya juga stres, stresnya dari membeludaknya ambulan jenazah. Kami di sini lubang belum sempurna, belum siap. Ambulan sudah membeludak lah, disitulah stresnya, pikiran itu. Selaku pimpinan dan perintah pimpinan, kita harus selalu siap di lapangan. Sejak ditentukan sama Pak Gubernur tanggal 20 Maret 2020 bahwa lokasi pandemi COVID-19 salah satu ditunjuk di TPU Pondok Ranggon ini, kita harus siap. Begitu juga dengan tim-tim kita di lapangan, kita harus sampaikan bahwa ini adalah tugas kita, bahwa ini adalah tugas mulia yang harus kita lakukan, yang harus kita layani masyarakat ini. Ya kita siapkan APD-nya, hazmatnya, vitaminnya, alat kerjanya kita siapkan semua, terutama mentalnya ya, mentalnya harus kita motivasi karena ini penyakit baru. Lahannya pada saat itu sudah sebatas lahan yang masih ada kita siapkan. Artinya lahan itu dari nol ya kita olah sampai lahan itu bisa kita gunakan dengan layak. Teman-teman di lapangan ini dengan semangat yang tinggi ya, insya Allah sampai saat ini tidak ada yang terpapar dengan COVID-19 walaupun
dalam melakukan tugas itu tidak melihat itu siang, malam, hujan, kemarau, panas. Saat ini terdapat 4.550 jenazah yang telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Jumlah ini belum termasuk dengan sistem tumpang. Sementara TPU Pondok Rangon menyediakan lahan sebanyak 1,3 hektar. Namun saat ini hanya tersisa 80 petak tanah untuk jenazah dan itu dikhususkan untuk jenazah non-muslim. Seolah tak kunjung landai, kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Data terbaru per 3 Desember menunjukkan kasus COVID-19 bertambah lebih dari 8.000 kasus per hari. Jumlah ini mencatatkan rekor tertinggi selama 8 bulan pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Yang mengejutkan, wilayah Papua menunjukkan pertambahan kasus tertinggi dengan tambahan lebih dari 1.700 kasus per hari. Diikuti Jawa Barat, lebih dari 1.600 kasus harian, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di tengah tingginya angka persebaran COVID-19, warga dihimbau dan diminta untuk berhati-hati dengan timbulnya klaster baru yang akan muncul di 2 bulan ke depan, mulai dari klaster pilkada, klaster libur akhir tahun, dan juga klaster sekolah tatap muka. Pak Budi kan ke Pondok Rangon berarti khususnya ke makam Betul. berarti ada keluarga yang ditinggalkan. Yang bisa diceritain nggak kenapa sih keluarganya bisa terpapar COVID-19, Pak? Ya waktu itu ibu ya kan ya memang kondisinya sedang sakit. Ya seperti itu nggak lama sih di rumah sakit. Tiba-tiba ya ternyata setelah di swab beliau terindikasi corona. Mal gitu. Jadi yang pertama ya saya appreciate juga bersama pemerintah ya, karena sudah menyediakan lahan ini ya untuk COVID. Yang sekian hari kayak pada waktu itu semakin banyak bertambah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kebetulan orang tua saya juga dapat tempat di sini, yaitu saya, dan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya sementara ini ya kita harus menerapkan 3M. Protokol kesehatan itu penting untuk kita, ya kan ya. Walaupun kita sehat tapi kita nggak tahu kan ya. Yang menentukan itu kan nanti hasil swabnya. Nah, sementara itu ya kita harus menjalankan, jika lagi pula nggak masalah kok kita pakai masker atau menjalankan itu, malah lebih bersih kan lebih baik buat kita. Prihatin ya kalau melihat dari fakta yang ada bahwa TPU mengalami kepenuhan akibat korban COVID-19. Saya sih harapannya pemerintah, masyarakat, semua elemen harus bersinergi. Bagaimanapun protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, segala macam protokol kesehatan dilakukan tanpa harus dikendurkan gitu. Nyawa memang di tangan Tuhan gitu, tapi sebisa mungkin kita harus menjaga. Jangan salahkan siapapun nanti kalau kita kena virus, kemudian kita menularkan orang lain dan orang lainnya mungkin meninggal gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga untuk keberlangsungan hidup kita gitu. Kita masih berperang, kita masih diselimuti ketakutan tentang corona yang nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Kita sudah memasuki akhir tahun 2020, tapi kita masih berperang dengan pandemi COVID-19. Janganlah menutup mata karena banyak pahlawan kemanusiaan seperti penggali makam COVID-19. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan turut bersedih. Maka dari itu, masyarakat tetaplah taat protokol kesehatan dan jangan abai. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya, Hasbiollah, dan juga juru kamera Sutrisno, beserta Bayu Lela Muda. Sampai jumpa pekan depan.